Tanda kemudian saat kamu ada intuisi berbisnis, ada intuisi dan dileboknya rasional. Rasional nggak mampu, rasionalnya nggak mampu, segera cari data. Gak iso ngolah data, komunikasi. Sulit gawe keputusan, musyawarah. Kan begitu toh. Dikatakan bahwa balat, kita ngomong dari skup kecil, ngomong skup kecil. Apapun sebuah bangsa dan negara jika tidak memiliki arah dan sasaran, pasti carut marut. Ngomong kecil ngomongin negara ya. Rumah tangga tidak memiliki, nggak memiliki arah, pendidikan nggak punya arah, komunitas nggak punya arah, makanya setiap komunitas LSM itu pasti visi ini apa, misi ini apa, kan maunya kan supaya punya arah. Itu pun kan selalu dikritik, nggak punya arah. Orang mengatakan nggak punya core, kan gitu katakannya begitu. Padahal core oke ya. Itu di rambut gak ini gatel itu. Jadi pada saat kita nggak punya orientasi, maka tata nilai kita adalah tata nilai lahir jasad dia. Itu ada masanya, wa ajali musama. Itu ada batas waktunya, akan menemui jenuh, waleh. Saat kita nggak memperoleh perhatian, kita sudah malas untuk melakukan sesuatu karena nggak ada orientasi nurani. Wal baladu thayyib, ini sistem, ini sistem. Ngomong wal baladu thayyib itu sistem. Keadaan dan situasi diri dalam sebuah komunitas, di dalam dadanya, dalam keluarga jika itu keluarga, organisasi jika itu organisasi, negara jika itu negara. Wal baladu thayyib, sebuah kehidupan thayyib, la ilaha illallah. Saat kita tidak berpegang erat terhadap kalimat la ilaha illallah, maka kehidupanmu akan susah, bingung, nggak punya pedoman, nggak punya arah, nggak punya sasaran, nggak punya tujuan, nggak punya alamat tujuan untuk apa kita ini hidup. Nyambut gawe gak duwe tujuan, duwite tinggi hura-hura. Wal baladu thayyib yakhruju nabatu bi'idzni rabbih. Jika seseorang yang berada di dalam sebuah sistem diri dalam suatu komunitas, dalam suatu negara, wal baladu thayyib, kalimatnya adalah isim takrif, bukan nakiroh. Nakiroh itu maknanya tanpa bentuk, gak ada sistemnya, gak ada pembimbing, gak ada yang hak, gak ada yang menang, gak ada yang sah, gak ada hakim. KUHP ini melaku diwi begitu. Tukaran, wong sing enek hakime wele tukaran. Delokon saiki sidang sing saiki cek berlangsung, geger. Hakimi disoweneni gitu loh. Gitu. Contoh. Wal baladu thayyib, at-thayyib, bukan sekedar wal baladu thayyib tanpa alif lam, apalagi ada tasdidnya. Mukotob, muta'alim, apa ini? Gitu ya. Jadi wal baladu thayyib
yakhruju nabatuh. Kamu akan subur jika kamu memiliki sebuah sistem kehidupan. Kamu berpegang pada ifbat, berfungsinya hati nurani yang kamu tuju. Belajar kamu, nyambut gawemu, dagangmu, di pasarmu, ngajarmu. Pada saat kita menggunakan wal batu toyib, yang menjadi program itu si toyib, duduk toyibin. Baldatut toyib ini duduk makna khair, sangat beda. Kalau khair itu kebaikan didasarkan atas kondisi kebanyakan. Kalau yang lain mengatakan umumnya itu baik itu begini, maka ikuti, maka kamu akan berbuat khair. Tapi kalau dikatakan ihsan, berbuat baik, itu bukan begitu. Orang yang ihsan itu orang yang berbuat baik, tahu persis tentang kebenaran. Tapi kalau toyib, berbuat baiknya karena tahu sistem, tahu metode, tahu cara. Akali dinggu, kupingnya dinggu, pripate dinggu, tangannya dinggu. Selama punya kemampuan, sak tingkat mampu nih. Kalau kamu punya peluang untuk berbuat baik, peduli, lakukan. Berarti kamu toyib. Toyib itu la ilaha, bersungguhlah kamu dalam memberdayakan diri. Mendengar yang baik, mencermati yang baik, diberdayakan, potensi dikembangkan. Akan tapi orientasinya kowe golek duit ora kanggung numpuk duit untuk keluarga, karena cinta kepada Allah, karena cinta yang berada di dalam dada ini. Yuhibbukumullah, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti petunjuk utusan, kan begitu. Malah gak begitu bahasanya ya. Fattabi'uni, ikuti aku, kan gitu. Jadi itu wal balu thayyib, sistemnya jelas, caranya jelas, sehingga kayak petunjuk yo jelas. Kemudian alamatnya ya jelas. Nabi Muhammad dua sistem sangat jelas, hidup ini untuk kembali kepada Allah. Sahabatnya yang ahlul bait, yang mengenal Tuhan, juga mengenal Allah sama seperti yang dikenal Nabi Muhammad. Ning dituntun koyok dini wong wuto manuto karo sing nuntun, tapi sing duwe sistem yang tahu proses metodenya Kanjeng Nabi Muhammad saat di zaman Nabi Muhammad, saat di zaman Nabi Muhammad, saat zaman Nabi Isa ya Nabi Isa. Nah, gitu. Dan seterusnya antara Isa dan Muhammad sambung terus. Itulah maka dikatakan jika suatu bangsa memiliki kehidupan, orientasi dan sistem itu dikenali, dijelasi, jelas, sehingga setiap dari penduduk mengetahui tujuan, paling enggak 20% wae. Enggak kabeh roh gak popo gitu. Kalau ngomong persen, Quran kan mengatakan kan isruna 10. Ini itu kan ya. Tibal batu thayyib yakhruju nabatuhu biidznillah, maka akan subur teknologi, sains, pertanian, karena ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang terus di surat Saba itu enek cirine. Ki muncul enggak cirinya? Apa cirine? Penduduknya itu seneng membuat kesuburan tanah. Di kiri kanan rumahnya itu adalah pepohonan yang digunakan untuk makan. Itu tercukupi. Enggak berpikir membeli kalau ada peluang untuk nanam. Ciri ini surat Saba itu. Jika tidak racun kan gitu.
kita lain negara itu. Itu wal batu thayyib yakhruju nabatu dengan izin Allah. Jadi kader-kadernya, penduduknya saat memiliki orientasi jelas maka akan dimakmurkan, disuburkan, dikembangkan. Mengak diwacotok kan gitu. Waladhi khabutha la yakhruju ila nakida. Kalau orang itu nggak memiliki orientasi hidup, nggak dalam keterbimbingan, nggak mengetahui tujuan yang berada di dalam dadanya, la ilaha tidak ada ilallah, la ilaha nggak ada yang diisbatkan, dan nggak ada, dan karena budaya kita beragamanya karena mencoba menggali budaya untuk mengikuti seperti sunnahnya orang di masa lalu, itu dikatakan bahwa khobutha la yakhruju ila nakida, merana nakidaki ya merana, melas, ingah-ingih, bingung, judek, susah, panik, geblek, itu dari sitok nakidah. Kadzalika nusriful ayati, maka ditekankan oleh Allah, menjadilah hamba yang menerima keberadaan petunjuk untuk supaya di dalam kedamaian dan ketentraman diri kita masing-masing loh ya. Aku mau ngakei bangsakan supaya memudahkan gitu. Oke, kita tutupan ya. Jadi kita membangun satu komunitas yang memiliki kualitas resiliensi, artinya bahwa kita memiliki satu perilaku kesadaran membangun komunitas. Satu komunitas yang memiliki kekuatan mental, memiliki kekuatan jiwa, terbuka, lapang dada, rasional, nalar, masuk akal. Kita melatih ini, jangan dikendalikan emosi. Jadi wong jangan dikendalikan emosi, intuisi. Rasional, kita boleh mendengar suara-suara senyap, suara-suara yang dari kiri kanan dibawa oleh angin, tidak apa-apa. Ngipi entuk guna perasaan nggak masalah, mau memang dikasih rasa, tapi itu tempatkan sebagai la ayatul liqomi tafakarun, tempatkan sebagai ayat tanda, judul dipedomi ayat sebagai tanda kemudian saat kamu ada intuisi berbisnis, ada intuisi dan dileboknya rasionalnya nggak mampu, rasionalnya nggak mampu, segera cari data. Gak iso ngolah data, komunikasi, sulit gawe keputusan, musyawarah, kan begitu toh. Langkahnya kan itu. Nek jenenge musyawarah ki meletakkan ego, komunikasi musyawarah itu harus meletakkan ego. Bohong orang komunikasi itu tidak meletakkan ego, dikatakan komunikatif. Maka di Quran saat berbicara komunikasi, qaul ma'ruf, qaulun sadida, qaulun sakila, kita bahas lain waktu secara detail aplikasinya. Jadi pada saat kita berbicara perihal satu ungkapan bahwa gampangannya ya orang komunikatif itu ya terbuka, lapang dada, rasional. Kalau kowe pengen komunikasi tapi memberikan ide kudu ditompo, itu namanya mencari pembenaran. Kemudian yang kedua, untuk memiliki resiliensi yang kuat, membangun suatu pelaku uswah, berani menghadapi kenyataan. Kamu berani menghadapi kenyataan. Siapa kamu? Kamu tuh hamba.
kamu punya otak, kamu berani berkenyataan. Jangan menjadi orang yang mimpi. Kalau teman kamu, setiap orang percaya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Itu adalah fakta. Jangan lihat hanya satu sisi. Koncoku untung, kayak wis duwe ngene, wis pinter, kayak pinter iki, pomen aku koyok kae. Nggak bisa kamu mengatakan itu. Itu berarti nggak berani menghadapi kenyataan. Hadapi. Pun pada saat ada seseorang yang merasa lebih dari temannya, lebih dari temannya, jangan pernah merasa lebih dari yang lain. Jangan salah, saat kamu bisa, kamu menularkan, memberitahu orang lain, kamu akan menjadi hilang kebisaanmu jika kamu menularkan. Kamu belajar pada saat kamu dapat menularkan orang lain. Makanya saat kamu ujian, kalau kamu menularkan jawaban, berarti itu akan memintarkan orang banyak. Ya. Wong ujian kayak untuk ngerepek itu jani kok itu menyalahi wong. Kalau di Quran kan as-su'ara itu kan musyawarah, bebarengan, ilik kinilian, tulung tinulungan. Jadi nek ujian kok gak entuk takok, itu berarti bertentangan karo sunnah. Wis gak sah dijelasne yang keben ustad dhewe sing mumet ya. Berani menghadapi kenyataan. Umur kamu adalah umur yang sekarang ini umur studi. Di umur studi ini memang kamu harus berani menghadapi fakta ini. Orang yang bingung, orang yang gampang mumet, itu orang yang nggak bisa menghadapi kenyataan diri. Kemudian orang yang suka mendramatisir sesuatu oleh akal, itu didramatisir. Jadi negara opo-opo didramatisir. Ada temannya biasanya mesem, dilalah kuwi gak mesem, didramatisir. Ki nyapo ya ki kanca aku ki mau ketakjak mesem gak gelem. Waduh, ngejak gelut apa ya gara-gara. Oh, kae gara-gara ini kan begitu. Didramatisir begitu. Terus gak gelem takok, gak ya melu-melu gak naruh, ganti sing kancane. Aku kok dinesone karo kae to. Kan ganti gitu. Saling mendramatisir. Suatu saat enek sing ngrukunke. Kowe apa gak gelem kontra kae? Enggak Lah kowe kan meneng ae. Aku kene pas loro untu. Kita sering mendramatisir sesuatu. Kita membangun satu komunitas yang memiliki kerjasama tim yang baik, bahkan terbaik. Untuk jadilah manusia yang dapat dipercaya dan bisa mempercayai orang lain. Kemudian yang butuh dibangun dalam suatu pengalaman, experience diri. Setiap orang itu punya pengalaman. Jangan dikira kamu orang yang paling sendirian punya pengalaman. Setiap orang punya pengalaman. Dalam bentuk yang berbeda. Dalam kualitas yang mungkin juga berbeda-beda. Tapi itu ada sama tingkat kualitasnya bagi dirinya masing-masing. Kemampuan seseorang merekam dalam nalar dan rasionalnya yang menjadikan pengalaman itu akan berhikmah, bermanfaat atau tidak. Tapi pada saat kita merasa memiliki pengalaman yang banyak, itu menjadi tidak tepat karena setiap orang pasti mengalami punya pengalaman. Berbagi pengalaman silakan, tapi berbangga-bangga dengan pengalaman itu menjadi bias. Terkadang orang itu nggak mengira yang punya pengalaman kan hanya dia gitu.
Untuk dalam hal itu spesifikasi itu memang bisa jadi iya. Tapi inti pengalaman akan tertransfer menjadi hikmah. Itu setiap diri akan berbeda. Kadang orang yang melihat hal yang kecil menjadi yang besar adalah sebagai pengalaman hidupnya. Melebihi orang yang punya masalah hebat, pengalaman hebat, tapi hanya sejarah. Karena tidak mampu menalar menjadi sebuah hikmah dalam kehidupan. Menjadi manusia yang tangguh. Ini saya ngomong tentang pengalaman. Jadilah menjadi manusia yang tangguh. Mental kamu. Dengan membangun apa yang kamu lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan konsisten. Ketekunan itu memerlukan jihadun nafsi. Ketekunan dengan konsisten itu membutuhkan jihadun nafsi. Belajar yang tekun butuh jihadun nafsi, merangi nafsunya. Akhirnya nalar digunakan, enggak bener nih saya ini. Jadi itu jihadun nafsi. Memerangi akalnya yang negatif, perilaku yang buruk. Kemudian untuk selalu berusaha dalam posisi semangat untuk melakukan perubahan perilaku demi masa depan yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Bangunan pengalaman sebagai experience dari diri kita itu adalah saat kita sudah mampu melihat diri kita yang berada di dalam jiwa, akan membuka kesadaran kamu. Saya beberapa kali ditanya, piye ngilangi iri, piye ngilangi dengki. Sebenarnya enggak sulit kalau kita ngomong gitu sih. Ya pokoknya pasrah memang iya sih. Oh, tidak. Nek pengen teknis, kadang kita kok diduduhi ki yang lakoni mau karepe kita kok terus maca apa. Pak Yai nggih ngilangi ros-ros niku amalanipun napa? Ya istighfar memang. Tapi bentuk fisiknya apa? Berlatihlah. Berlatihlah kamu melihat sesuatu simpatik. Saat kamu melihat orang yang kamu tidak sukai, pandang dia tidak dalam negatif, dalam positif. Cari positifnya. Kamu satu hari ambil satu kata atau dua kata, dua kalimat, tiga kalimat untuk memunculkan sebuah kalimat simpatik. Saya simpatik dengan A karena dia ternyata mau membantu si B. Jangan mengatakan membantu saya, begitu, jangan begitu. Bantu si A, bantu si B, bantu si C, ternyata begitu. Kamu terbiasa dengan itu, kamu akan memiliki kecerdasan yang kamu tidak akan duga. Kamu akan memiliki kecerdasan yang nggak akan duga. Tapi kalau kita sudah selalu menilai orang lain itu negatif, itu kamu berkembang juga menjadi sulit. Jadi kalau kamu harus imbangi, kamu harus sadari, kalau kamu menilai orang negatif, segera ganti dengan positif. Perbuatan yang baik segera hapus dengan perbuatan yang buruk hapus dengan perbuatan yang baik, kan gitu. Bicara menghapus pateni, kan gitu. Saya kira itu semoga dalam berita Allah maghfirahnya, ampunannya, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.